ini juga dipenuhi oleh talenta-talenta yang siap pada saatnya nanti. Sehingga sekarang ini kita konsentrasi di sana. Kita ingin memastikan bahwasanya talenta kita ini nanti siap menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di ANRI. Assalamualaikum, apa kabar Pak Karo? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Selamat datang di Balai Arsip Satis dan Tsunami. Terima kasih. Ini kali yang keberapa nih Pak? Saya sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya? Aceh ya. Ke Aceh. Di BSD ini kali yang ketiga kali ya Pak ya? Yang kedua atau ketiga? Kalau BAST dulu zaman sebelumnya Pak Sarip itu juga sudah beberapa kali. Iya. Terus kemudian dengan Bang Iwan ini sudah 2 kali. Iya. Tahun kemarin, tahun ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim terus ya dengan Alhamdulillah. Balai Arsip Satis dan Tsunami. Pak Karo, memang kali ini para sahabat arsip, alhamdulillah Pak Karo datang Karo Kepegawaian Hukum dan Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Amika, bersilaturahim dengan Balai Arsip Satis dan Tsunami. Tentu kita adalah sebagai wilayah kerja dari Pak Karo, sangat senang didatangi atau dikunjungi oleh Pak Karo dan tim untuk memastikan Balai Arsip Satis dan Tsunami timnya bekerja efektif dalam rangka menyukseskan program Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, Pak Karo, kita sebagai anak-anak muda di ANRI pun harus kenal nih. Pak Karo ini adalah sosok senior di di Arsip Nasional Republik Indonesia, salah satunya yang memiliki pengalaman-pengalaman yang mumpuni tentu di bidang pekerjaan kearsipan, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, hari ini kita berbincang, berbagi obrolan di bidang kearsipan dengan Pak Karo OKH. Pak Karo bisa diceritakan bagaimana pengalaman Pak Karo ketika masuk ke Arsip Nasional Republik Indonesia? Ya, alhamdulillah, terima kasih tadi pengantar dari Bang Iwan, bahwasanya saya masuk pertama kali itu 1994 ya dengan formasi Arsiparis. Saat itu menerima formasi Arsiparis dari segala jurusan, sehingga di tempat kita itu beragam sekali. Di angkatan saya itu latar belakang pendidikan yang masuk sebagai Arsiparis. Nah, ini kebijakan dari pimpinan tempo hari. Pimpinan pada saat itu adalah Pak Nuradi Magetsari ya, yang menginginkan kita nanti menjadi Arsiparis yang ahli di bidang masing-masing. Jadi nanti ada Arsiparis ahli tentang arsip pertanian, peternakan, kemudian nanti mungkin masalah pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga kita beragam. Nah, seiring dengan mengerucutnya waktu, kemudian ada perkembangan-perkembangan tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu, terus kemudian kami juga kemudian dipercaya, diamanatkan untuk menjadi struktural. Ya, itu mengalir aja, kepercayaan itu kami emban amanahnya, dan seiring perjalanan sampailah saya di sini sekarang sebagai Kepala Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum. Nah, setelah saya jadi Arsiparis, kemudian dapat kesempatan untuk menjadi TU, ya TU, terus kemudian menjadi Kasubag Ortala, kemudian Kasubag Tata Laksana, beranjak lagi Kabag Organisasi dan Tata Laksana, kemudian dipercaya juga sebagai Kasubdit di Karsipan Daerah dulu ya, dengan ruang lingkup Karsipan Daerah 2 itu dulu wilayah tengah
Belum dibagi seperti sekarang ini kan? Belum. Jadi dulu itu masih Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Itu wilayah binaan kami. Kemudian saya dimutasi ke kepegawaian sebagai kabak kepegawaian. Kemudian promosi ke Karsipan Daerah 1 setelah ada pembagian wilayah Karsipan Daerah. Kemudian saya dipercaya ke Pusat Jasa Karsipan untuk memimpin di sana beberapa tahun, 2 tahun ya kalau nggak salah. Terus kemudian saya kembali ke Karsipan Daerah di Karsipan Daerah 2. Karsipan Daerah 2 ya, wilayah Barat, Sumatera dan Jawa. Nah dari sana baru yang terakhir saya di posisi Kepala Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum. Nah mungkin di mana tempat Bang Amik itu yang saya panggil Bang Amik aja ya? Lebih akrab kita. Saya gitu, juga panggil Bang Iwan. Jadi yang lebih berkesan gitu pengalamannya itu di antara berbagai macam penugasan itu di mana yang paling berkesan gitu? Sebenarnya kalau kesan itu di setiap tempat mempunyai kesan-kesan tertentu ya. Saya mengenal satu unit pekerjaan, terus kemudian kita harus belajar banyak di satu unit mengenai keadaan di sana, kemudian pembinaan-pembinaan yang harus kita lakukan. Nah, itu akan menambah wawasan kita dan pengalaman menarik ketika kita berinteraksi dengan dunia luar ya. Ketika saya di layanan arsip dulu sebagai arsiparis, kita melayani bagaimana memastikan layanan kita menjadi jauh lebih baik ke depannya, itu harus kita upayakan. Kemudian ketika kita juga bertemu dengan masyarakat, baik sebagai teman-teman di Karsipan Daerah dan Pusat Jasa, kemudian sekarang layanan internal di Organisasi Kepegawaian dan Hukum. Pengalamannya komplit juga ya Pak ya, udah Alhamdulillah. Eksternal sudah ini komplit dan sekarang menangani memastikan kesiapan para SDM kearsipan, arsip nasional untuk menghadapi tantangan yang begitu besar ini ya Bang. Ya, jadi sebenarnya beruntung saya dapat kesempatan oleh pimpinan di saat sekarang ini, di posisi sekarang ini, bagaimana kita mengharapkan generasi mendatang SDM kita ini menjadi lebih siap ya menghadapi tantangan, kemudian juga bagaimana kita konsentrasi meningkatkan kompetensi dari teman-teman semua, karena era sekarang ini eranya manajemen talenta, sehingga kita harus memastikan kader-kader kita, SDM kita ini mampu berkompetisi, kemudian kita harus mengkader SDM kita ini siap ketika ada masanya. Satu saat pimpinan kita ini kan akan memasuki peralihan memasuki usia pensiun gitu kan. Nah teman-teman kita yang di bawah ini harus sangat siap. Dan itu pun ketika nanti harus bersaing dengan orang di luar, kita juga punya talenta-talenta yang luar biasa. Nah kemudian kita harus persiapkan ada manajemen talenta ini yang harus kita siapkan dari awal, baik itu kebijakannya, kemudian nanti bagaimana kita olah prosesnya ya, sampai nanti muncul talent pool. Nah jadi teman-teman se-Andri ini, pusat maupun daerah, kebetulan ada Aceh, sekarang ini di Balai Arsip Tsunami Aceh, ini juga dipenuhi oleh talenta-talenta yang siap pada saatnya nanti. Sehingga sekarang ini kita konsentrasi di sana. Kita ingin memastikan bahwasanya talenta kita ini nanti siap menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Andri. Jadi menarik nih sebenarnya hari ini itu kita mengenal 4 lembaga kearsipan ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada lembaga kearsipan provinsi, ada kabupaten kota dan perguruan tinggi. Dan keberhasilan semua lembaga kearsipan itu ditentukan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang ada di situ. Nah ini bagaimana Bang Amika? Ya, dalam rangka ini kita juga harus melihat
kebutuhan-kebutuhan dari unit kerja tadi yang seperti disampaikan, ada beberapa lembaga ya yang harus mendapatkan pembinaan dari kita semua. Kita harus siapkan talenta-talenta yang siap menjalani atau melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dalam rangka pembinaan kepada 4 lembaga tadi yang disebutkan oleh Bang Iwan. Khususnya di Arsip Nasional nih, Kalau kita fokus ke kita nih sebagai contoh ya Bang ya. Ya. Nah, kalau di kita tentunya arsiparis kita ini harus lengkap. Ya, harus lengkap, dia punya kompetensi. Tidak ada seorang arsiparis yang bilang saya hanya tahu masalah arsip dinamis atau saya hanya tahu di masalah arsip statis. Dia harus lengkap semuanya. Dia harus punya pengalaman di unit kearsipan. Dia juga punya pengalaman nanti di, kalau sekarang kita katakan kedeputian konservasi, kemudian nanti di IPSK, juga di pembinaan, dan terakhir nanti di akreditasi. Nah, untuk itu semua kita harus membekali mereka dengan program-program pengembangan kompetensi ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita adakan sekarang, kita bekerja sama dengan Pusdiklat pun dalam rangka itu. Artinya membuat teman-teman SDM ini memiliki wawasan yang sempurna. Sempurna dalam arti mereka menguasai dalam segala hal. Jadi ketika nanti bertemu dengan pihak luar, ketika kita memperkenalkan diri sebagai arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia, itu sudah lengkap, dia punya pengalaman organisasi, sudah lengkap dia punya kompetensi. Itu yang sedang kami garap di segala lini ya Bang ya. Segala lini. Di segala lini. Terutama ya di bidang kearsipan paling utama itu kan. Tentu. Ya, kemudian kehumasannya karena harus membranding kan. Ya. Kemudian perencanaan dan semua ini ya. Tentu ya, itu undang-undang. Ada banyak tantangannya. Apa tantangannya Bang Ami? Luar biasa sebenarnya tantangannya. Ya. Kalau kita lihat dari eksternal, dari luar, kan jelas tuntutan zaman. Ya, sekarang ini makin berkembang ke arah yang lebih teknis, lebih spesifik. Yang seperti di awal formasi ingin dibentuk oleh Pak Nur Hadi Magasari itu adalah arsiparis yang ahli di lingkup tertentu atau teknis tertentu. Ini nanti akan kembali ke sana. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan beberapa puluh tahun yang lalu itu ini yang kita lihat sekarang dibutuhkan. Nah, untuk itu memang kita akan mencoba melihat bagaimana nanti kita menciptakan arsiparis yang ahli di bidang-bidang tertentu tadi. Ini berkenaan dengan formasi yang sekarang kita sampaikan kepada calon-calon PNS nanti ke depan, calon ASN itu, kita membutuhkan kemampuan tertentu, kemampuan tertentu yang berlatar belakang dari keahlian masing-masing. Baik itu latar belakang pendidikan, nanti akan berkembang ya. Potensi-potensi itu akan kelihatan nanti passionnya kemana, kita akan arahkan. Dan kita harus memetakan SDM ini secara cermat. Kalau nanti seseorang dia melalui perkembangan tertentu, dia harus melewati berbagai unit kerja dulu supaya dia punya kemampuan yang lengkap. Nah, sehingga berada di satu unit tertentu dia punya dasar, dia punya modal. Jadi pegawai diusahakan untuk dapat ditempatkan di mana saja ya, tidak satu tempat ya Bang? Ya, tidak satu tempat. Yang pertama itu harus merasakan pengalaman organisasi di berbagai unit, ya, berbagai unit. Jadi dia tidak bisa mengklaim dia hanya ahli di bidang tertentu, terus kemudian dia hanya menguasai itu saja dari awal dia masuk sampai dia pensiun. Nah, ini kita tidak harapkan terjadi. Supaya pertama banyak hal ya, masalah kejenuhan di satu unit, kemudian perkembangan pengetahuan mereka gitu ya, dia harus punya pengalaman itu sehingga seseorang bisa kita pastikan dia enjoy dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsional apapun, arsiparis, perancang, perantah humas, prakom dan lain sebagainya. Itu kita harus menjamin itu. Jika itu yang kita pikirkan ke depan, bagaimana caranya untuk
bisa seluruhnya kita rangkul gitu ya, untuk menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa nanti ke depannya, talenta-talenta muda kita. Ya, tentu mungkin salah satu tantangannya itu karena sekarang ini kan sudah berubah orientasinya kan, tidak lagi pada jenjang karir struktural ya. Sekarang ini fungsional yang paling banyak ditekankan. Nah, bagaimana usaha-usaha dari teman-teman dari Pak Karo dan tim itu untuk memastikan ini berjalan sebagaimana mestinya? Ya, jadi kebetulan dalam beberapa waktu yang lalu, setelah struktural dipangkas, disederhanakan dalam rangka reformasi birokrasi, itu kita melihat muncullah beberapa tim, ya, tim-tim yang ada. Nah, itu lebih khusus lagi nanti kita bisa menata bagaimana SDM kita ke depannya. Ada tim khusus yang mengurusi masalah pengembangan kompetensi, ada yang khusus tentang manajemen talenta. Ini khusus di kepegawaian ya, yang berkaitan dengan tadi pengembangan kompetensi daripada talenta-talenta muda kita. Nah, kita harapkan juga generasi-generasi sekarang, generasi berikutnya dari milenial, kemudian kita sebut dengan Gen Z sekarang gitu ya. Mereka talenta-talenta muda yang luar biasa menurut saya dari segi kemampuan teknis ya. Namun ini tentu harus dibekali juga dengan kemampuan perilaku yang baik. Ya. Kalau kita sebut sebagai berakhlak. Berakhlak itu. Nah, dari situ nanti attitude itu kan akan mengikuti nanti. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan yang baik dalam hal teknis, tapi juga punya kemampuan berperilaku yang baik. Ini menjadi lengkap. Sehingga kita berharap nanti siapapun itu talenta-talenta muda kita ini, dia tahu apa yang harus dilakukan, di mana dia melakukan itu dan kapan dia harus melakukan, sehingga tahu persis posisi kita ini di mana dan apa yang harus dilakukan. Jadi bisa juga dengan senior-senior kita di atas ya, nyambung dengan pimpinan kita gitu ya, dari berbagai generasi. Ini menurut saya satu tantangan dan harus membutuhkan keseriusan kita bersama ya, dukungan dari semua pihak, baik dari pimpinan maupun teman-teman semua di menjembatani transisi ini ya. Betul, transisi antara generasi lama dan generasi baru kan. Dan sahabat arsip, Pak Amika pun orang yang sering ke Aceh, beberapa kali udah ke Aceh, termasuk beliau juga penggagas juga pelaksana wawancara sejarah lisan dulu namanya, yang sekarang kita laksanakan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Beliau juga salah seorang yang melaksanakan itu pada zamannya Pak Caniago ya Pak? Ya, Pak Caniago itu ngomong ke saya dulu tuh, sangat mengandalkan Pak Amika katanya kalau wawancara sejarah lisan dulu tuh. Salah satu bersama teman-teman. Iya. Alhamdulillah. Kalau ke Aceh, Bang Amika, apa yang berkesan dengan Aceh? Ya, saya melihat bagaimana teman-teman di Aceh ya, baik itu di bawah kepemimpinan beberapa teman-teman dari ANRI, kemauan yang kuat sebenarnya untuk punya identitas. Kita ini lembaga kearsipan, memang agak berbeda dari yang lainnya. Kemudian kita juga menyentuh bagaimana kebijakan lokal ya, untuk bersama-sama kita membangun balai kita ini menjadi jauh lebih baik. Ya. Nah, itu dari sisi budaya barangkali ya, yang perlu kita garis bawahi. Selebihnya ada kegigihan teman-teman semua bagaimana mengelola arsip ya, yang memang hasil dari keadaan di Aceh ini. Ya. Nah, kemudian kita melihat bagaimana keseriusan dari pimpinan lembaga dan teman-teman semua untuk melakukan preservasi terhadap arsip-arsip yang ada tentunya ya, arsip yang ada. Nah, ini sampai sejauh ini ada perubahan-perubahan yang saya lihat dari berbagai kesempatan, berbagai periode. Ya, alhamdulillah membanggakan kita semua. Sekarang perubahannya pesat ya. Saya lihat bagaimana media sosial juga sangat membantu kita semua
untuk pengenalan terhadap Balai Arsip Strategis dan Tsunami ya. Balai Arsip Tsunami Aceh. Kira-kira yang lainnya apa pesan Bang Amik nih terhadap SDM di Arsip Nasional Republik Indonesia dan konteksnya juga dengan SDM secara nasional ya Bang? Ya, kalau saya melihat bagaimana strategisnya lembaga kita ini, Balai Arsip kita ini sebagai satu lembaga yang punya tanggung jawab, ya, terutama tempat pembelajaran juga bagi insan-insan kearsipan, ya, kemudian juga pembelajaran bagi dunia internasional, ya, dengan kondisi yang ada, kemampuan kita dalam mengelola, dalam mendokumentasikan secara kearsipan. Nah ini membuat lembaga kita ini menjadi sangat-sangat strategis, penting posisinya, dan tentunya bukan hanya sekedar sistem yang berjalan, sarana prasarana yang diadakan dengan lengkap, tapi kita butuh SDM sebagai motor penggerak. Tanpa SDM kita nggak bisa mengatakan atau membuat suatu perubahan yang berarti ke depannya. Sehingga ini menjadi sangat penting, modal dasar kita. Tentunya kami juga dari pusat tetap berkomitmen bagaimana pengembangan kompetensi teman-teman di Balai Arsip Tsunami Aceh ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu tentu kerjasama yang kita lakukan selama ini juga dalam rangka mengarah ke sana. Bagaimana kemarin juga kita sudah melakukan sebuah seminar motivasi dan sebelumnya juga kita mengadakan pembinaan kepegawaian, ya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan terhadap barangkali ada masalah-masalah tertentu dari teman-teman yang harus kita selesaikan bersama. Kita butuh keterbukaan, transparansi, dan komunikasi yang baik terjalin selama ini. Itu modal kita sebenarnya untuk membina teman-teman semua. Jadi hari ini dan beberapa hari yang lalu Bang Amik dan tim memastikan pegawai BAST itu karena bagian dari ANRI kan, dalam kondisi yang fit ya untuk bekerja melaksanakan kegiatan sebagai bagian daripada Arsip Nasional ya Pak. Betul. Jadi tentunya kita sebagai keluarga besar ini semua kita harus pantau, ya, kita pantau dan kita memastikan keadaan baik dan kondisi kondusif untuk bagaimana rencana-rencana strategis kita ke depan, terutama di Balai Arsip Tsunami Aceh ini. Tentu nih nyambung lagi nih dikit, tentu banyak masalah ngurus pegawai kan. Kira-kira gimana ngadapinnya? Tentu perspektifnya tuh beda ya. Saya lihat berbeda antara pendekatan hukum dengan pendekatan seorang pembimbing kepegawaian. Gimana Bang Ami? Ya, ini memang berbeda ya pendekatan ketika kita berhadapan dengan manusia. Artinya dengan sumber daya manusia ini dibutuhkan tentunya bagaimana empati kita, bagaimana rasa kemanusiaan kita yang disentuh untuk itu. Nah, kita akan berusaha tentunya konsentrasi bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada dengan pendekatan yang bijak, ya. Peraturan tentu kita pegang yang pertama, tapi sisi kemanusiaan kita juga harus ada. Nah, kita harus menyeimbangkan itu sehingga putusan yang diambil pun nanti tidak melanggar aturan, tapi kemudian juga dari sisi kemanusiaan katakanlah memenuhi hak-hak daripada pegawai. Nah, itu memang butuh kesabaran, dan saya mengajak kepada semua rekan-rekan kalau khusus di kepegawaian ini bagaimana kita memanusiakan pegawai kita, terus kemudian kita hadir ketika mereka butuh, sehingga mereka nggak merasa sendirian, mereka punya masalah bisa secara terbuka menyampaikan kepada kita. Karena begini, ketika mereka enjoy nanti bekerja, itu nanti juga hasilnya berdampak luar biasa bagi lembaga kita dimanapun itu. Sehingga penting konsentrasi kita ke arah sana, dan kita harus memajukan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala. Untuk saat sekarang ini saya ingin konsentrasi SDM yang dimajukan, karena lembaga kita ini berkembang terus. Dan itu kelihatan gairahnya nih, gairahnya tiap minggu pegawai diberikan kesempatan untuk memenuhi 20
jam pelajaran tadi ya Pak? Betul. Sesuai dengan ininya mereka ya? Iya, memberikan kesempatan pada kita semua. Pokoknya semua aturan tentang SDM ataupun kepegawaian kita cermati, kemudian kita implementasikan, kita terapkan. Karena banyak perkembangan-perkembangan terbaru yang kita juga harus cepat katakanlah menerapkan hal itu tentu dengan kemampuan kita. Apabila nanti ada hal-hal tertentu yang perlu kita upgrade, kita perlu tingkatkan, nah dengan segera kita cari bentuknya seperti apa, kita siapkan sumber dayanya untuk hal itu. Nah, ini membanggakan kita semua sebenarnya. Respon dari kita cukup cepat gitu ya untuk menghadapi masalah itu. Tapi lagi-lagi kemudian bagaimana SDM kita siap atau tidak melaksanakan. Kalau berpikir secara strategi, saya pikir dari pimpinan itu sudah banyak arahan-arahan. Tinggal bagaimana kita nanti menerapkan di lapangan. Tentu kerja cepat itu tadi menciptakan bagaimana pegawai ANRI yang bisa bekerja dengan cepat, adaptif tadi ya Bang? Dia cepat merespon, kemudian dia cepat beradaptasi, tentunya dengan modal tadi. Dia punya kompetensi untuk itu. Tentu dibimbing, diarahin terus nih ya, pegawai-pegawai kita nih. Ini PR kita bersama, dan itulah dibutuhkan bagaimana dari segala level bisa mendukung ke arah sini. Tapi pimpinan sudah jelas memberikan arahan, tinggal kita nanti di bawah mengimplementasikan seperti apa. Dan harapannya adalah bagaimana kesadaran dari semua pihak, SDM, kemudian mereka pahami dan mereka terjun langsung karena mereka bagian dari itu. Mereka punya peran semua. Mereka punya peran dan mereka lah nanti akan menentukan. Jadi tidak ada pegawai yang tidak berguna ya Bang? Oh nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak berguna ya nggak usah jadi PNS. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pasti. Itu yang kita coba kelola dengan baik, saling mendukung, ya kan? Kalau bicara kekurangan kelebihan, pastilah setiap manusia juga ada. Sebagai pegawai juga demikian. Jadi saling membackup. Jadi kadang-kadang ada bersinergi kolaborasi. Saya nggak mau pindah, saya nggak mau nerima ini karena si A, si B itu, boleh nggak kayak gitu tuh Bang? Ya enggak, nanti kedepannya kita kan sudah berikan pemahaman, ada pengalaman-pengalaman kita yang lalu ya, teman-teman kita yang ada puluhan tahun, hanya di unit itu saja sampai dia pensiun. Nah, kedepannya nanti enggak. Kita sudah bentuk, kita sudah petakan, nanti ke depan strateginya adalah bahwasanya banyak kita beri kesempatan kepada teman-teman itu. Oke, seseorang mungkin dia ahli di bidangnya, kemudian dia harus punya pengalaman juga di unit lain untuk melengkapi tadi kompetensinya. Kalau kita berharap dari yang bersangkutan nanti menjadi pimpinan suatu saat, dia pimpinan yang lengkap, dia harus tahu persis keadaan di unit-unit organisasi. Sehingga kedepannya pola pikirnya juga tentu udah jauh lebih baik lagi nanti. Kira-kira gitu gambaran internal Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah kalau pemuda rakyat Indonesia yang memiliki potensi ingin bekerja di Arsip Nasional itu bagaimana caranya, Pak? Ya tentunya ada prosedur ya. Yang jelas ketika ada kesempatan, kemarin ada P3K, kemudian nanti juga Insya Allah tahun ini ada penerimaan PNS gitu ya. Nah itu kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman warga negara Indonesia. Tidak lagi dibatasi oleh pengalaman sekian tahun untuk menjadi pegawai, tapi yang fresh graduate pun bisa untuk melamar. Siapkan diri Anda untuk menjadi talenta-talenta yang luar biasa dimanapun Anda mengabdi, khususnya misalnya di Arsip Nasional, ya itu adalah pilihan. Ketika kita sudah memilih Arsip Nasional, nah pelajari betul apa sih Arsip Nasional itu. Kita sebagai bagian nanti dari Arsip Nasional itu harus seperti apa. Nah, Bang Amik, kira-kira apa pesan buat pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka mengembangkan diri, memajukan Arsip Nasional Republik Indonesia, terutama melaksanakan 3 prioritas kearsipan nasional, tertib arsip, kemudian transformasi digital dan memori kolektif bangsa yang merupakan program pimpinan kita sekarang ini. Saya pikir kita harus memahami dulu apa program strategis kita, kemudian kita mempersiapkan diri
sebagai SDM yang ada di lingkup kearsipan, itu kita harus membekali diri dan seriuslah teman-teman belajar, karena ini regenerasi akan terus berjalan. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman akan menempati posisi tertentu yang tentunya ada tanggung jawab yang lebih besar untuk itu. Sehingga kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan hal ini. Jangan sia-siakan waktu, ya, jangan sia-siakan waktu. Bekerja baik, beretitude baik, tanpa ada sesuatu ya di belakang itu. Kita harus gigih dan memperlihatkan konsekuensi ketika kita sudah memilih menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Terjunlah benar-benar di sana, kemudian dalami, pelajari apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa kita berikan sebagai salah satu SDM yang ada di situ untuk kemajuan organisasi, lembaga, maupun nanti ke negara tentunya lebih besar lagi. Jadi apa namanya, secara ASN nasional kita harus berakhlak ya. Ya. Secara ANRI kita harus improfesial itu ya. Nah itu tugas kita semua ya Bang ya. Tugas kita semua. Jadi tadi bicara berakhlak, nanti kan improfesial itu di kita ya, di Arsip Nasional. Nah kita harus pahami itu. Ada hal tertentu, poin-poin tertentu yang di berakhlak itu yang 7 poin tadi yang kita bisa mengimplementasikan, menerapkan. Nggak ada yang di luar kita yang seperti luar biasa butuh effort tertentu untuk mencapai itu, enggak. Semua ada di kita. Masalah integritas ya, masalah kejujuran itu semua ada di kita, kembali ke kita. Ketelitian, terus kemudian kerja tuntas dan lain sebagainya itu kembali ke kita. Ada semua nilai-nilai itu bisa kita laksanakan semua. Itu aja komitmen kita untuk melaksanakan itu. Dan kaitan dengan beberapa program tadi, tentu bagaimana kita bisa menciptakan tertib arsip ya dimanapun kita berada. Kita juga harus membawa dampak ketika kita ada di unit mana, harus membawa dampak itu. Terus kemudian transformasi digital ini luar biasa ya, sekarang kita pakai aplikasi yang namanya Sri Kandi dan ini terintegrasi untuk seluruh lembaga, kementerian dan daerah, dan itu membuat kita lebih efisien, lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Tidak ada alasan misalnya, waktunya atau tempatnya nggak ada. Ruang dan waktu itu bisa dengan aplikasi ini bisa dijangkau kapanpun dan dimanapun. Sehingga dulu kendala kita misalnya harus agak lama gitu ya dalam koresponden, sekarang sekejap bisa di ini. Dan inilah merubah bagaimana pola kerja kita, terus kemudian hasil kerja kita, prosedur kerjanya juga merubah. Kita harus siap untuk itu, untuk transformasi digital ini. Ini menyangkut siapapun, tidak harus orang yang katakanlah yang biasa kaitan dengan komputer untuk bisa. Enggak, ini harus semua. Mau nggak mau kita harus melek teknologi. Nah, ini memaksa kita semua untuk menjadi jauh lebih baik. Memori kolektif bangsa berarti berkaitan dengan kedepannya nanti ada sejarah yang tercatat untuk itu, dan kita harus pastikan segala sesuatunya terdokumentasi dengan baik. Ini akan dilihat oleh generasi penerus kita, bahwasanya apa yang terjadi pada bangsa ini terekam dengan baik, dan itu tanggung jawab kita, terutama insan-insan kearsipan. Dan itu tugas Pak Ami dan Bang Amik dan tim untuk memastikan SDM kearsipan ANRI itu memiliki kompetensi itu ya. Iya, betul sekali. Terima kasih sahabat Arsi, Pak Karol. Terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan kepada kita selama ini ya, terutama peningkatan kompetensi yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian pendekatan para timnya juga luar biasa ya. Jadi tidak pendekatan aturan ansih aja, tapi banyak hal-hal sisi-sisi kemanusiaan yang disampaikan oleh teman-teman kepegawaian ANRI itu dalam rangka melayani kebutuhan pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia. Banyak hal yang kita dapat tadi dari obrolan-obrolan kita di seputar kearsipan ini, mudah-mudahan dapat kita implementasikan dan bermanfaat bagi generasi muda ANRI sekarang, atau yang kita sebut dengan sahabat arsip
Demikian Amin. perbincangan kita. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga sukses dapat bertemu lagi nanti Oke. di Jakarta maupun di Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.